Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I'm Dina Sarimabungi from TBA Semester 5. Here I will explain the conclude a little material about the factor that cause corruption. Menempatkan korupsi sebagai masalah keserakahan elit yang telah mencoreng citra bangsa di mata internasional sangatlah wajar apabila kampanye anti kerakusan dijadikan sebagai salah satu kriminal polisi non-punitif untuk memberantas korupsi. Banyak faktor sebagai penyebab terjadinya korupsi, tapi sebenarnya berpusat pada satu hal, yakni toleransi terhadap korupsi. Lebih banyak bicara dan upaya ketimbang aksi dan empati terhadap perilaku anti korupsi. Fajar tahun 2022 memaparkan bahwa pola terjadinya korupsi dapat dibedakan dalam 3 wilayah besar, yaitu: pertama, bentuk penyalahgunaan kewenangan yang berdampak terjadinya korupsi adalah mercenary abuse of power, yaitu penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh orang yang mempunyai suatu wewenang tertentu yang bekerja sama dengan pihak lain dengan cara sogok-menyogok, suap, mengurangi standar spesifikasi atau volume, dan penggelembungan dana, markup. Kedua, discretionary abuse of power. Pada tipe ini, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat yang mempunyai wewenang istimewa dengan mengeluarkan kebijakan tertentu, dan yang ketiga, ideological abuse power yang dilakukan oleh pejabat untuk mengejar tujuan dan kepentingan tertentu dari kelompok atau partainya. Pada mercenary abuse power, penyalahgunaan wewenang tersebut, penyalahan wewenang tipe ini adalah biasanya non-politis dan dilakukan oleh level pejabat yang tidak terlalu tinggi kedudukannya. Nah, yang kedua, discretionary abuse of power, yaitu bupati yang biasanya menjadikan mereka dapat bekerja sama dengan kawanan atau kelompok despotis maupun dengan keluarganya, nepotis. Nah, yang ketiga, ada ideological abuse power. Biasanya juga terjadi dukungan kelompok pada pihak tertentu untuk menduduki jabatan strategis di birokrasi lembaga eksekutif, di mana kelak mereka akan mendapatkan kompensasi dari tindakannya itu. Hal ini sering disebut politik sebagai balas budi yang licik. Korupsi yang seperti inilah yang sangat berbahaya, karena dengan praktek ini semua elemen yang mendukung telah mendapatkan kompensasi. Nah, jika disederhanakan, penyebab korupsi meliputi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi, sedangkan faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. Nah, yang pertama itu faktor internal. Faktor internal terdiri dari aspek moral, biasanya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pada pola hidup konsumtif, dan aspek sosial seperti keluarga yang mendukung seseorang untuk berperilaku korup. Pada faktor ini ada beberapa faktor internal yang dapat diperinci menjadi: yang pertama yaitu sifat tamak atau rakus manusia. Sifat ini merupakan sifat yang berasal dari dalam diri sendiri atau individu. Hal ini terjadi ketika seseorang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang dimiliki. Tamak harta adalah keinginan besar untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya yang dipicu oleh cinta harta secara berlebihan. Seringkali juga dipicu oleh interaksi dalam pergaulan dengan pola hidup hedonisme dan konsumtif. Korupsi adalah kejahatan orang profesional yang rakus, sudah berkecukupan, tapi serakah. Dan yang kedua, ada gaya hidup konsumtif. Yang kedua ada gaya hidup konsumtif.
Pada era modern ini, terutama kehidupan di kota-kota besar merupakan hal yang sering mendorong terjadinya gaya hidup konsumtif. Oleh karena itu, apabila perilaku konsumtif tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka hal tersebut akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan demi memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi. Dan yang ketiga, ada moral. Seseorang yang mempunyai moral lemah cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukan korupsi. Sehingga dapat dikatakan bahwa dari aspek moral, misalnya lemah keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku, misalnya pola hidup konsumtif, dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal bisa dilacak dari aspek ekonomi, misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis, misalnya insibilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek manajemen dan organisasi, yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi. Aspek hukum terlihat dari dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum, serta aspek sosial, yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi. Pada faktor eksternal ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu aspek sosial. Perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang sangat kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. Lingkungan dalam hal ini justru memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaan. Mencermati realita yang demikian, maka sikap masyarakat yang berpotensi memberi peluang perilaku korupsi antara lain: 1. Nilai-nilai dan budaya di masyarakat yang mendukung untuk terjadinya korupsi. Misalnya, masyarakat yang menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Kemudian kedua, masyarakat menganggap bahwa korban mengalami kerugian akibat korupsi adalah negara, padahal justru yang pada akhirnya kerugian terbesar yang dialami oleh masyarakat sendiri. Contohnya, akibat korupsi anggaran pembangunan menjadi berkurang, pembangunan transportasi umum menjadi terbatas. Dan yang ketiga, masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat dalam perilaku korupsi. Dan yang keempat, masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi dapat mencegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kemudian, selanjutnya ada aspek politik. Disadari atau tidak, sebenarnya korupsi dipahami seolah mendarah daging dalam seluruh bangunan dan mata rantai birokrasi, serta hubungan-hubungan politik dan ekonomi dalam berbagai level. Situasi demikian di tanah air dengan sangat jelas memperlihatkan tragedi keadaban. Keadaan sangat bertentangan dengan keadilan, keadaban, dan kemanusiaan. Ketika angka kemiskinan kian membesar, pelanggaran hukum dilakukan tanpa sungkan oleh elit politik, dan realitas korupsi terjadi di setiap ruang karena penyalahgunaan kekuasaan terus terjadi. Pada kenyataannya yang demikian, maka ruang politik merupakan salah satu sarana melakukan korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik atau ketika politisi mempunyai hasrat untuk mempertahankan kekuasaannya. Dan selanjutnya yaitu ada aspek hukum. Hukum bisa menjadi faktor terjadinya korupsi dilihat dari dua sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan di sisi lain dari lemahnya penegakan hukum. Selanjutnya aspek ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dilihat ketika tingkat pendapatan atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, maka seseorang berpotensi melakukan tindakan korupsi demi terpenuhi semua kebutuhan.
Secara teori, Karl Marx mengatakan secara rinci menjelaskan betapa hebatnya pengaruh kuasa ekonomi terhadap kehidupan manusia. Lebih jauh ia mengatakan bahwa siapapun yang menguasai ekonomi, maka akan menguasai manusia. Dalam masyarakat, ekonomi merupakan struktur bawah yang memberi bentuk dan corak pada semua yang ada pada struktur atas. Oleh karena itu, sistem politik, corak budaya, bahkan struktur masyarakat sebenarnya tak lain adalah cerminan belaka dari sistem ekonomi yang ada di baliknya. Kemudian, yang terakhir ada aspek organisasi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem perorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi yang terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan terjadinya korupsi. Aspek-aspek dalam penyebab korupsi dalam sudut pandang organisasi yaitu kurang adanya sikap keteladanan pemimpin. Pemimpin merupakan panutan bagi bawahannya. Apabila dilakukan pemimpin merupakan contoh bagi bawahannya. Kemudian, tidak adanya kultur atau budaya organisasi yang benar. Selanjutnya, kurang memadainya sistem akuntabilitas dan kelemahan sistem pengendalian manajemen. Oke, selanjutnya ada faktor penyebab korupsi dalam perspektif teori. Teori lain yang menjabarkan terjadinya korupsi adalah teori solidaritas sosial yang dikembangkan oleh Emil Durkheim pada tahun 1958 sampai tahun 1917. Teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakat. Solidaritas sosial itu sendiri memang merupakan unit yang abstrak. Emil Durkheim berpandangan bahwa individu secara moral, netral, dan masyarakatlah yang menciptakan kepribadiannya. Dalam psikolog, ada teori yang menyebabkan terjadinya korupsi yaitu teori Medan dan teori Big Five personality. Menurut Lewin, teori Medan adalah perilaku manusia merupakan hasil dari interaksi antara faktor kepribadian dan lingkungan, atau dengan kata lain, lapangan kehidupan seorang terdiri dari orang itu sendiri dan lingkungan, khususnya lingkungan kejiwaan yang ada padanya. Melalui teori ini, jelas bahwa perilaku korupsi dapat dianalisis maupun diprediksi memiliki dua opsi motif, yakni dari sisi lingkungan atau kepribadian individu pelaku yang saling mengait. Kemudian, tentang teori Big Five personality. M. Costa and McCree dalam Face and Face pada tahun 2018, Big Five personality merupakan konsep yang mengemukakan bahwa kepribadian seorang terdiri dari 5 faktor kepribadian, yaitu extraversion, agreeableness, neuroticism, openness, dan conscientiousness. Mencermati teori Maslow bahwa korupsi seharusnya dilakukan oleh orang yang memang kekurangan secara ekonomi. Tapi, realitanya korupsi bukan kejahatan warungan orang lapar. Bukan pula kejahatan serampangan orang-orang amatiran. United Nations Convention Against Corruption pada tahun 2003 memuat sejumlah rekomendasi untuk melawan korupsi. Pertama, memberantas korupsi tidak hanya sebatas pada pelarang korupsi. Kedua, perlu melembagakan regulasi domestik yang komprehensif. Ketiga, regulasi penegakan hukum dan badan lainnya yang diperuntukkan lagi upaya untuk pemberantasan korupsi. Keempat, untuk mempersempit ruang korupsi, maka diperlukan program untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Dan yang kelima, upaya peningkatan kerjasama antara lembaga penegak hukum dengan entitas swasta. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.